Shalom sahabat inspirasi. Mari kita membaca nats Alkitab yang diambil dari Matius pasal 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Setiap orang yang menanam tentu berharap tanamannya akan tumbuh baik dan berbuah dengan lebat. Tentunya tanah yang subur menjadi prasyarat supaya benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Agar tanah menjadi subur harus ada upaya yang dilakukan. Salah satunya memperhatikan komposisi tanah dan pupuk yang harus seimbang agar medianya subur dan siap untuk ditanami benih. Dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya memiliki sikap hati yang baik dan benar dalam menerima firman Tuhan. Ia mengumpamakan hati manusia itu seperti tanah, dan firman Tuhan adalah benih yang ditaburkan. Dalam perumpamaan tersebut, ada 3 gambaran kondisi hati yang buruk, yaitu pertama, benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan. Gambaran orang yang mendengar firman, tetapi mengeraskan hati sehingga tidak memahaminya, dan kemudian iblis merampas firman yang didengarnya. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, menggambarkan orang yang mendengar firman, kemudian menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak berakar dalam hati, melainkan hanya sementara saja. Dan ketika mengalami kesukaran atau aniaya, maka ia segera meninggalkan Tuhan. Ketiga, benih yang jatuh di tanah dengan semak duri. Gambaran orang yang mendengar firman, tetapi kemudian terhimpit oleh kekhawatiran akan hidup dan ketamakan akan kekayaan, sehingga firman itu tidak berbuah. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik menggambarkan kondisi hati yang baik, di mana orang mendengar firman dan memahaminya, hingga firman bertumbuh sehat dan menghasilkan buah. Bagaimana kita mengupayakan hati kita seperti halnya tanah yang subur? Kita dapat memulainya dengan memohon kepada Roh Kudus untuk mengisi diri kita dengan hasrat yang tulus akan firman Tuhan dan memiliki keterbukaan terhadap kuasa firman-Nya guna mengubahkan hidup kita. Selain itu, tetaplah berdoa dan jagalah hati kita untuk tetap haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga benih sabda Allah dapat bertumbuh dan menjadi produktif. Serta yang terpenting adalah taatlah berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Sebab firman yang kita praktekkan dalam kehidupan pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kondisi hati kita saat ini? Apakah hati kita bagaikan tanah yang baik, bagaikan tanah yang subur, atau justru sebaliknya? Ambillah keputusan hari ini untuk membangun hati yang baik dan menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan bertumbuh serta menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan berkat dan buah-buah kebenaran yang berlipat ganda. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami memohon campur tangan-Mu untuk membajak hati kami dan memenuhinya dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami selalu rindu akan firman-Mu dan mengalami kuasanya yang sanggup mengubahkan, sehingga hidup kami akan berbuah dan terus berbuah dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.